Kelanjutan video saat merealisasikan pembuatan buras atau burasa. Seperti yang teman-teman lihat pada saat ini, di sini kita untuk pembuatan burasanya sendiri kita saling membantu ya teman-teman, agar supaya pada saat pembuatan buras atau burasa ini tuh tidak memakan waktu yang sangat lama. Misalkan nih kita membuat burasanya itu sendiri, sudah pasti juga untuk durasi waktunya sangat lama. Dan kalau kita membuat burasa dengan saling membantu seperti ini, otomatis durasi waktunya pun juga nggak seberapa lama, dan juga untuk tingkat capeknya nggak seberapa capek ya teman-teman. Dan di sini itu saya sudah mulai membungkus ya teman-teman, yang dimana ini itu adalah bungkusan akhir untuk diikat. Alhamdulillah di sini tuh kalau untuk burasnya sendiri atau burasanya sendiri itu saya lumayan paham, karena memang lumayan terbiasa dari rumah. Walaupun pembuatan yang seperti ini 1 tahun sekali, tapi seenggaknya itu ketika pembuatan buras itu saya selalu terlibat. Kayaknya dalam pembuatan burasa ini saya nggak kebingungan apalagi kesusahan, cuman butuh tenaga aja untuk dibantu. Karena nggak lucu ya teman-teman, ketika kita menyukai atau kita hobi makan sesuatu lantas kita nggak tahu cara buatnya. Apalagi suatu saat kita itu jauh dari orang tua. Nah ketika kita mau kepengen makan sesuatu apa gitu yang memang khas dari kampung, lantas kita nggak tahu cara buatnya, ya kayak gitu agak repot ya teman-teman. Jadi PR-nya itu kayak seperti banyak gitu. Apalagi kalau bahan bakunya itu tersedia, lantas kita nggak tahu, nggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali orang-orang yang nggak hobi makan lah, itu tuh dia tuh nggak ngambil pusing yang kayak gitu ya teman-teman. Kalau kayak seperti kita yang seperti ini atau saya pribadi nggak mau ya harus tahu ya teman-teman, karena saya itu tipikal orang yang suka makan. Jadi apa-apa itu harus dibuat atau dimasak sendiri sesuai dengan cita rasa kita, dan apalagi kalau menunjang dari segi bahan bakunya. Cuman sayang ya teman-teman, di Kediri itu nggak ada laut. Jadi kalau untuk mau dapatin ikan yang seger banget, yang istilahnya kalau kita di Palu itu masih 1 kali mati, itu susah untuk didapat atau ditemukan, karena dari segi rasanya pun juga sangat jauh berbeda. Ikan yang sekali mati dengan ikan yang sudah berkali-kali mati. Makanya opsi yang paling aman itu yaitu kita beli ayam aja. Kalau untuk beli ikan itu ya resikonya itu ya gitu ya teman-teman. Lagi kalau saya pribadi itu memang kehidupannya itu berada di pesisir pantai atau di pinggiran pantai. Jadi cita rasa ikannya itu sangat ketahuan banget ya teman-teman, mana ikan yang segar dan mana ikan yang nggak segar. Oke, kalau gitu di sini kita lanjut lagi, dan alhamdulillahnya dari sekian perjalanan atau sepanjang pembuatan burasnya yang agak lumayan sedikit memakan waktu, alhamdulillah burasanya sudah matang. Dan di sini awalnya adikku itu masih tak suruh cobain apakah burasnya itu udah matang sempurna atau gimana. Tahu-taunya di sini itu sudah diangkatin dan mereka udah mulai duduk untuk makan burasnya atau makan burasanya. Padahal di sini itu lauknya itu belum tak masak ya teman-teman, masih sisa lauk yang tadi siang. Tapi di sini mereka udah nggak sabar untuk makan burasnya. Singkat cerita ya teman-teman, di sini lauknya udah mulai tak masak, dan lauknya sendiri ini mau kita goreng sama kita mau buat kuah santan. Jadi di sini ayamnya rencananya mau tak suwir-suwir, mau tak buat ayam goreng suwir laksa atau ayam goreng suwir bihun. Wah ini tuh kalau menurutku mantap banget ya teman-teman, apalagi dipartnerin sama nasi kuning. Mantap pol ya teman-teman. Oke, berhubung di sini sudah di keesokan harinya, jadi di sini itu saya masak lauknya itu nanti di keesokan harinya ya teman-teman. Karena udah tepar, udah nggak kuat lagi buat masak. Oh iya, kenapa di sini burasnya harus saya buat di hari Sabtu? Nah rencananya di sini itu saya mau nitip makanan ke pondok. Kebetulan ada teman atau keluarga kita yang dari Sragen mau nyambang anaknya di pondok. Di sini sekalian saya mau nitip ya teman-teman. Kebetulan anaknya beliau itu satu asrama dengan adikku dan satu kelas juga. Walaupun mereka berbeda kamar, tapi mereka saling kenal dan mereka pun juga satu angkatan. Untuk saya mau nyambang itu udah nggak boleh ya teman-teman, karena jatahku itu udah selesai. Jadi jatahnya sebulan itu sekali. Kita milih mau di hari Jumat atau di hari Minggu. Opsional aja ya teman-teman. Yang terpenting dalam sebulan itu hanya sekali sambangan tiap orang tua santri atau wali santri. Dan alhamdulillah ini tuh udah selesai, udah rampung semuanya, udah tak packing juga. Tinggal kita di sini siap berangkat ya teman-teman, dan juga udah komunikasi sama ibu yang dari Sragen. Katanya beliaunya juga udah nyampe di Kediri, alhamdulillah. Di sini sebelum kita mau nganterin paket makanan ke pondok, terlebih dahulu kita mau sarapan dulu ya teman-teman. Jadi di sini saya mau sarapan burasa dengan ayam suwir laksa. Oke teman-teman, singkat cerita di sini kita sudah selesai sarapan dan tiba-tiba kita sudah berada di pondok. Dan titipanku udah tak kasih ke ibunya. Seperti yang teman-teman lihat saat ini, jadi titipanku itu yang ada di tas merah ya teman-teman, bukan kresek merah. Nah memang saya sama ibunya itu memang selalu seperti itu ya teman-teman, ketika saya yang nyambang dia yang nitip. Gitu pun juga sebaliknya, karena setiap orang tua nyambang itu nggak bersamaan ya, atau di waktu yang berbeda, tergantung setiap kelonggaran waktu masing-masing. Oke baik teman-teman, kalau gitu di sini
kita lanjut lagi karena Kedirinya sekarang lagi cerah ceria. Di sini kita mampir mau beli es doger. Emang paling cocok ya teman-teman, apalagi kalau cuacanya bersahabat seperti ini. Cocoknya itu kita minum es ya teman-teman. Dan singkat ceritanya di malam hari kita melanjutkan makanan kita. Di sini kita lanjut lagi makan burasanya. Pokoknya selamat menikmati ya teman-teman.